Hi, welcome back to my channel. Welcome to Via Soul Healing. Kali ini aku akan membacakan tentang pintu yang akan terbuka untuk kalian. Di sini sudah ada 3 pilihan kartu. Yang pertama ada Seven of Swords, yang kedua Six of Cups, dan yang ketiga The Sun. Kalian bisa pilih sesuai dengan intuisi kalian. Atau kalau mau menggunakan zodiaknya, sebentar aku akan bagikan berdasarkan zodiak dulu ya. Aku kocok dulu bagian-bagian zodiaknya. Yang pertama ada Gemini. Yang kedua ada Aquarius. Yang ketiga ada Sagittarius. Yang keempat ada Leo. Jadi pile yang pertama ini ada Gemini, Aquarius, Sagittarius, dan Leo ya. Buat yang kedua kita lihat ada apa nih? Ada zodiak apa? Ada Libra, Virgo, Capricorn, ini satu lagi Pisces. Sisanya ada Scorpio, Aries, Cancer, dan Taurus. Kalau kalian mau pilih berdasarkan zodiaknya, kalian bisa berdasarkan Sun, Moon, atau rising sign kalian ya. Kalau berdasarkan intuisi, kalian bisa pilih pile sesuai dengan intuisi kalian. Kalian bisa nanti mau cek berdasarkan intuisi dan berdasarkan zodiak kalian juga boleh ya. Siapa tahu ada pesan-pesan di sana. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Buat yang pertama ada Gemini, Aquarius, Sagittarius, dan Leo. Kita singkirkan dulu ya buat zodiaknya. Di sini kalian mendapatkan Seven of Swords. Aku merasa di sini kamu selama ini kayak melihat orang lain kok bisa lebih sukses gitu, gimana ya caranya ya. Padahal aku udah nyoba berbagai macam hal, tapi kok masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Jadi kalian itu seperti memandang orang lain itu melakukan hal-hal apapun itu rasanya tuh kok bisa sukses dengan mudah gitu ya. Padahal kalian nggak tahu apa yang mereka perjuangkan ya, bagaimana perjuangan mereka untuk mencapai hal itu. Tapi kamu sendiri juga udah berusaha, tapi sepertinya memang ada yang kalian tahan ya. Maksudnya kayak ada sesuatu yang menghambat kalian dan itu bisa di hubungan kalian yang toksik itu kalian nggak bisa lepas dan itu mempengaruhi keseluruhan hidup kalian. Jadi ada beberapa hal yang kalian takuti juga, misalnya kalian takut untuk kalau misalnya skillku kurang nih, atau aku nggak cukup baik untuk orang tersebut, atau aku nggak cukup baik untuk pekerjaan itu, atau bahkan kamu ada ketakutan dalam hal materi. Jadi kalian itu seperti menggenggam hal-hal yang kamu takutin itu sehingga kamu terhambat untuk mendapatkan rezeki yang kamu mau, mendapatkan apa yang kamu mau. Kalau yang ini lebih bersifat ini ya, pola pikir lama. Pola pikir lama ini yang akan tergantikan dengan hal-hal baru. Jadi untuk kalian yang pile satu ini, kartu satu ini,
pola pikir kalian ini akan terbuka dan menjadi pola pikir yang baru. Jadi pintu kalian untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik itu perlu pembaruan pola pikir ya. Pembaruan pola pikir. Kita lihat kartu yang lainnya. File nomor 1. Nah, ini kamu mendapatkan Four of Cups, kartu keduanya. Di Four of Cups ini tentang ya kamu kayak merasa ada sesuatu yang gak cukup dalam diri kamu. Jadi misalnya kamu merasa gak cukup di ilmu atau di materi atau bahkan di perasaan ya, ini kayak ada perasaan-perasaan gak cukup, seperti kayak aku kurang baik misalnya dalam hal keuangan atau apa gitu kan, tapi ada orang yang membantu kamu, ini bisa dalam bentuk seperti ngajarin kamu atau bagaimana kamu bisa terbuka pikirannya, memberi nasihat-nasihat seperti itu, tapi kamu kayak merasa nasihat tersebut, pandangan dari orang-orang tersebut itu bukan selayaknya yang kamu mau gitu. Jadi seperti ada perasaan bagaimana sih bisa mendapatkan sesuatu itu dengan hal yang instan atau sesuai dengan kemauanmu, padahal apa yang orang lain berikan itu juga sebenarnya solusi yang tepat untuk kamu, tapi kamu malah kepikiran dengan ketakutan juga, ketakutan di sebelumnya ini ya, ketakutan ini yang menghalangi pola pikirmu. Jadinya kamu itu kayak pusing sendiri gitu loh, kayak pusing sendiri, kenapa sih ini terjadi di aku, gimana sih caranya berubah, padahal udah ada orang yang ngasih kamu solusi atau memberikan kamu insight gitu. Kita lihat ke kartunya. Kartu lainnya apa? Queen of Pentacles. Nah, ini sepertinya memang ini ya, lebih ke arah pekerjaan atau abundance, kekayaan. Tapi kekayaan di sini bukan berarti dalam hal materi aja ya, karena kekayaan, abundance itu bisa dalam banyak hal, bisa dalam bentuk emosi yang stabil, atau bisa merasakan kebahagiaan, itu baik dari cinta atau dari teman atau dari apapun selain dari materi. Dan ini memang terhambat di kamu karena kamu itu merasa pemikiranmu itu yang benar ya. Jadi aku di sini ngerasa pemikiranmu yang benar. Jadi kamu itu ngerasa apa yang aku lakukan itu udah benar semua, tapi kok nggak mendapatkan hasilnya ini. Seperti di kartu yang pertama ini ya. Jadi kamu merasa ketakutanmu itu valid gitu loh. Padahal ketakutan yang kamu rasakan itu cuma ilusi aja. Dan itu ketakutan yang kamu pupuk itu menjadi mental block, dan itu pengaruh ke abundance kamu. Jadi ini di sini kayak kamu juga nggak bisa nurturing yourself gitu. Jadi pemikiran kamu itu ngeblok semua buat kamu jadi kepikiran ketakutan tersebut. Jadi kamu nggak ada waktu buat mengurusi dirimu sendiri gitu. Jadi buat santai, buat merasa lebih rileks itu sulit banget. Jadi ini benar-benar menghambat keseluruhan aspek kehidupanmu ya, mau baik di keuangan, percintaan, ataupun hal lainnya. Jadi ada yang udah terbuka, kamu juga masih
terlalu tertutup dengan pemikiran-pemikiranmu yang negatif itu. Dan di sini ada justice. Ya, kamu merasa hidup ini tidak adil. Seperti yang di nomor kartu yang pertama ini tadi ya, kamu melihat orang lain itu seperti ada kesuksesan yang mudah diraih, padahal itu belum tentu juga ya. Nih kamu lihat dua kucingnya di sini itu kayak berargumentasi gitu ya. Jadi udah ada orang yang memberi kamu solusi, tapi kamu malah apa ini namanya, menolak argumentasinya mereka ya. Orang yang udah kasih menolak argumentasi mereka buat gimana ya, menurut kamu itu pendapatnya orang lain yang sudah diberikan ke kamu itu kayak gak cocok di kamu, padahal sebenarnya itu merupakan hal yang baik. Jadi kayak ada sesuatu di dalammu itu yang bergelut juga ya. Jadi pemikiran itu, pemikiran yang kamu tolak pun juga kamu pikirkan lagi di renunganmu. Jadi kamu merenung seperti ada sisi gelap dan sisi terangnya gitu ya. Jadi kalian ini butuh clarity, butuh kejelasan, kamu butuh waktu yang tenang untuk menenangkan diri juga biar lebih jelas apa yang sebenarnya yang harus kamu lakukan. Ketika kamu bisa lebih tenang, kamu akan memahami mana yang benar-benar yang baik untuk kamu. Di sini aku merasa seperti heart chakra kamu tuh terblok juga ya. Jadinya kamu mendengarkan pendapat orang lain itu seperti keliru semua. Melihat orang lain sukses itu hatimu juga dongkol. Dan itu bergelut semua di dalam pikiranmu. Dan itu benar-benar mengganggu kamu, jadi membuat keputusan baru pun juga susah. Apa yang harus kamu lakukan itu kayak susah. Jadi ketika heart chakramu terblok, itu kayak kamu nggak bisa memancarkan energi-energi positif karena kamu tuh terkungkung dalam pemikiran-pemikiran yang nggak selayaknya ya. Jadi ini perlu kalian perbaiki. Nah, caranya ini ada Knight of Cups. Ini kamu perlu membuka hati, pikiran. Membuka hati dan pikiran supaya apa yang kamu dapatkan, insight-insight yang kamu dapatkan itu kamu bisa pilih, benar-benar pilih. Jadi kamu perlu netralkan hati, pikiranmu, emosimu itu perlu kamu netralkan dulu. Karena kuncinya ini emang di heart chakra ya, kamu lihat sendiri ini di heart chakranya ini yang terblok. Ini konfirmasi aja ya, buat konfirmasi kalau heart chakra kalian lagi terblok saat ini. Jadi kalian ini perlu melakukan meditasi. Aku mendengar beberapa dari kalian juga ini ya, pemikiran-pemikiran negatif itu, ketakutan yang kamu alami itu kamu dapatkan dari pengalaman atau cerita dari orang lain. Jadi meskipun ada cerita dari orang yang belum kamu kenal, misalnya dari sosial media, kamu melihat pengalaman orang lain itu seperti apa, itu membuat ketakutan-ketakutan itu. Jadi saran aku, untuk menetralkan emosi-emosi tersebut, kamu kurangi melihat sosial media, konten-konten sosial media yang berkonotasi negatif gitu ya. Supaya kalian itu nggak terpengaruh dengan ketakutan-ketakutan tersebut, kamu perlu melihat sesuatu konten-konten yang lebih positif lagi supaya pemikiranmu itu juga bisa lebih berubah lagi ya, bisa lebih berubah ke arah yang lebih positif. Jadi
pola pikirnya itu juga berubah. Ketika pola pikirmu berubah, kamu itu juga lebih mudah menarik abundance ini. Jadi ketika pikiranmu berubah, kamu bisa mendapatkan buah-buah yang selama ini kamu kerjakan. Jadi ketika kamu mengerjakan tanpa dengan ketakutan, ketika kamu mengerjakan sesuatu hal itu menggunakan hati, pasti kamu juga akan merasakan bahagia, bukan ketakutan itu. Dan ketika kamu merasakan bahagia, abundance keberlimpahan itu akan datang ke kamu. Bahkan kamu akan menarik peluang-peluang yang belum kamu terima sebelumnya. Jadi energi positifmu itu membuat orang lain, ini representasinya kucing-kucing ya, membuat orang lain itu lebih nempel ke kamu gitu, lebih tertarik ke kamu. Dan di situ peluang-peluang itu akan muncul, keberlimpahan kamu akan terima, baik dari keuangan, mau cinta, atau apapun yang kamu inginkan itu ya. Oke, lanjut kartu selanjutnya. King of Wands. Nah, di sini aku menangkapnya ini ya. Kayak kamu perlu belajar dari orang-orang yang misalnya dari keterpurukan mendapatkan kesuksesannya itu bagaimana caranya. Nah, ini kamu perlu melihat orang-orang yang memiliki pengalaman seperti itu ya. Jadi bukan melihat pengalaman orang yang buruk-buruk, udah melakukan ini tapi hasilnya jelek atau buruk. Nah, itu jangan kamu lihat, jangan kamu dengarkan, karena itu mempengaruhi pola pikirmu. Jadi ketika ada orang yang bisa membagikan keterpurukan mereka menjadi sukses, nah itu perlu kalian pelajari apa yang bisa kamu ambil nilainya, biar kamu itu juga mendapatkan kesuksesan tersebut. Tapi memang mungkin kamu mendapatkan insight-insight tersebut kamu bisa lakukan dengan caramu sendiri ya, karena caranya orang lain belum tentu juga cocok untuk kamu. Yang penting kamu saat ini buka hati, menetralkan emosi, menstabilkan emosi agar kamu bisa berpikir dengan jernih dan melihat konten-konten atau berdiskusi bagaimana caranya mencapai kesuksesan tersebut dengan hati yang terbuka. Kamu bisa mengambil apa yang bisa kamu pelajari, kamu terapkan di kehidupan kamu juga untuk membuka pintu keberlimpahan kamu. Jadi di sini kunci awalnya pintu yang akan terbuka untuk kamu sebelum mencapai keberlimpahan kamu, abundance kamu itu dengan mengubah pola pikir. Kemungkinan kamu juga ada limiting beliefs ya, karena kamu ya sering mendengarkan cerita-cerita yang konotasinya agak negatif. Mungkin kamu sering mendengarkan hal-hal tersebut, jadinya ada pemikiran-pemikiran yang membuat kamu kurang percaya untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Contoh limiting beliefs yang paling mudah itu kayak ini yang paling sering ditanamkan ya, kerja keras. Untuk mencapai kekayaan, keberlimpahan harus kerja keras dulu, banting tulang, sampai capek-capek, baru kamu mendapatkan hasilnya. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan keberhasilan itu kan. Nah, itu yang menjadi limiting beliefs kamu ya. Salah satu contoh aja. Nah, kita lihat dari oracle-nya. Pesannya untuk kamu seperti apa? Bentar. Aku geser dulu biar lebih kelihatan. Pesan untuk pile 1.
We the haters. Deep love merges me bird of as a portal. Ini ya, pintu kalian akan terbuka. Ini deep love seperti yang aku bilang di awal, sejak kamu terblok kali ini. Jadi kamu perlu menerima cinta gitu ya. Karena kamu di sini yang seperti di kartu kedua ini, kamu ada orang yang memberikan masukan, memberi cinta atau apa, kamu merasa nggak sesuai dengan kamu gitu ya. Jadi kamu perlu merasakan deep love ini. Caranya, kamu perlu self love terlebih dahulu. Kamu pentingkan apa yang kamu suka. Misalnya kamu melakukan hal-hal yang kamu suka. Misalnya kamu suka gambar, kamu juga bisa gambar-gambar dulu. Kamu suka nyanyi, bisa nyanyi atau main musik atau apapun yang kalian suka, supaya kamu terkoneksi dengan dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika kamu terkoneksi dengan dirimu sendiri, kamu bisa ini ya, bisa lebih memahami dirimu dan kamu bisa membandingkan apa yang insight apa yang kamu dapatkan, ya ampun. Insight apa yang kamu dapatkan, nah itu kamu bisa sesuaikan dengan dirimu. Mother's Milk di sini aku merasa yaitu pengetahuan, insight atau hal-hal apapun, pengalaman dari orang lain yang positif tentunya akan membuka pemikiranmu lebih positif lagi ya. Kita lihat kartu lainnya. Oh ya, kalau kamu mau pakai kristal, mungkin kristal yang bisa membantu kamu itu rose quartz. Nah, itu. Aku mendengarkan rose quartz, jadi mungkin itu sebuah kristal yang bisa membantu kamu terkoneksi dengan cinta ini tadi ya. Ini banyak loh kartu cintanya. Sebentar ya, ada yang jatuh. Ya, banyak kartu cintanya ya, tentang membuka diri. Dari cupsnya sendiri sudah ada 2 kartu, dikonfirmasi dengan oracle-nya. Jadi tujuannya yang pertama, kamu mencintai dirimu sendiri ya, untuk lebih terbuka lagi pemikiranmu, bisa mengubah pola pikirmu juga. Earth, learning how to be human in the world but not of it. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang kalian terasakan ini sebenarnya manusiawi banget ya. Pengalaman-pengalaman itu manusiawi banget. Jadi bukan sesuatu hal yang keliru atau bagaimana, itu bukan. Tapi ada alangkah lebih baiknya jika tidak memikirkan hal-hal negatif. Limiting beliefs itu semua orang pasti mengalami, nggak mungkin nggak ada yang mengalami ya, karena itu part sebagai manusia. Cuma ketika hal itu terjadi, pastinya kamu perlu belajar untuk mengubah pola pikir tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif lagi ya. Memang dunia ini pembelajaran, jadi ada banyak hal yang perlu dipelajari. Jadi pengalaman kalian ini bukan berarti negatif atau apa, tetapi untuk belajar menjadi manusia yang baik itu seperti apa, untuk mencapai keberlimpahan itu caranya seperti apa gitu. Karena sebagai manusia ya, isinya belajar ya. The Cosmic Heart, devotion, potensi, make your life moving prayer. Nah, di sini aku kerasanya itu kayak ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, itu semuanya mempengaruhi pemikiranmu. Jadi ketika kamu memikirkan hal-hal yang negatif, hal tersebut yang bakal kejadian. Dan ketika kamu memikirkan hal-hal positif juga,
itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Jadi ini memang perlu mengubah mindset kamu agar perkataanmu, agar tindakanmu itu juga lebih positif lagi tentunya ya. Nah, ya jangan lupa ini juga grounding, self love. Yang penting itu mencintai dirimu sendiri, terkoneksi dengan dirimu sendiri terlebih dahulu agar kamu juga bisa ini ya, bisa mengubah pemikiranmu. Karena segala sesuatu limiting belief itu juga ini ya, apa ya, diajarkan dari orang tua atau dari lingkungan itu mempengaruhi kamu, dan itu masih bisa dirubah kok selama kalian sadar apa yang menjadi limiting beliefs kamu itu apa. Kalau kalian masih bingung ya, apa sih menjadi penghambat-penghambat kamu, aku juga buka jasa Human Design Reading atau Gene Keys. Ini kalau Human Design itu bagaimana blueprint kehidupanmu, apa misi jiwamu. Sedangkan Gene Keys ini mengenai luka batinmu, jadi kemungkinan untuk melihat limiting belief yang ada di kamu, apa yang menghalangi untuk kamu mencapai berkelimpahan, ini lebih cocok di Gene Keys. Jadi kalau kamu butuh aku bantu melalui Gene Keys untuk kamu lebih mengenal luka batin atau bagaimana kamu menyelesaikan luka-luka batin tersebut, limiting beliefsmu juga bisa melalui Gene Keys. Tapi kalau kamu mau personal reading tarot ini, kamu bisa WA aku ya. WA aku di linknya aku taruh di description box. Kalian yang nonton ini jangan lupa subscribe, like, komen, atau share jika hal ini bermanfaat untuk kalian ya. Aku mohon maaf untuk kalau ada kesalahan kata. Jadi ini aku sending energi positif aku ke kalian supaya kalian bisa menjalani hari-hari juga lebih positif lagi. Dan limiting belief kalian bisa berubah menjadi pemikiran yang positif. Okay, see you in the next reading. Hai, pile nomor 2. Kali ini buat yang pilih pile nomor 2 atau berdasarkan zodiaknya ada Libra, Virgo, Pisces, dan Capricorn. Kita singkirkan zodiaknya dulu. Oke, buat yang kedua kalian mendapatkan Six of Cups. Aku di sini merasakan pintu yang akan terbuka untuk kalian ini tentang cinta, jodoh. Buat kalian yang mungkin udah lama menantikan jodoh kapan datang ya, atau ya kalian memikirkan jodoh akhir-akhir ini, atau ya kalian bingung siapa orang yang tepat untuk kamu saat ini. Nah, ini pintu ini akan terbuka untuk kamu ya. Dan ya memang saat ini kamu kayak dihadapin oleh banyak banget pilihan. Mungkin ada beberapa orang juga mendekati kalian, jadi kalian tuh bingung memilih yang mana. Tapi satu di antaranya itu adalah jodoh sejati kamu. Tapi untuk menemukan jodoh sejati ini, mana yang benar-benar sesuai dengan kamu juga harus mengetahui dirimu sendiri ya. Jadi kamu harus benar-benar mengetahui apa sih yang kamu suka, kamu ingin orang yang seperti apa sebagai pasangan. Kamu mau orang yang seperti apa, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana sikapnya, bagaimana effortnya kamu, itu kamu harus mengetahui. Jadi jangan asal pilih gini ya, ini kan ada banyak bunganya, ada banyak pilihannya. Jadi untuk memilih itu pastinya tentunya harus sesuai dengan preferensi kamu ya. Jadi jangan
Misalnya ada tuntutan karena dikejar umur atau tuntutan keluarga, jadinya kamu buru-buru, itu juga malah merusak merusak tujuan dari semesta. Malah kamu membuat pinpoint baru. Maksudnya pinpoint ini, jadi hidup ini pasti ada titik baliknya gitu ya. Ada titik-titik tertentu yang harus dilewatin. Dan sebagai seorang manusia itu masih ada free will, jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bisa aja kamu menolaknya dan kamu membuat pilihan lain. Nah, itu terkadang hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan. Jadinya kamu harus benar-benar mengerti preferensimu seperti apa. Untuk itu kamu harus mengenali dirimu lebih dalam lagi supaya kamu tidak salah pilih. Dan ketika kamu tidak salah pilih, tentunya kebahagiaan itu yang muncul ya. Oke, kita lanjut. Dari kartu yang lainnya bagaimana? Eight of Cups. Nah, mungkin kamu udah juga mencoba-coba dengan banyak orang, tapi kayak gak cocok banget ya sama apa yang aku mau. Bahkan juga bisa menimbulkan luka-luka batin ya. Jadi mungkin kalian mengalami hubungan yang toksik, di antara kalian mengalami hubungan yang toksik sebelumnya, dan kalian akhirnya bisa keluar dari hubungan-hubungan yang gak menyenangkan tersebut dan kamu move on. Tapi beberapa dari antara kalian juga masih ada yang terjebak dengan ketakutan menerima orang, maksudnya menarik orang yang serupa, cuma badannya aja yang beda gitu. Masih ada ketakutan itu. Nah, jadi kalian move on itu masih ada bekal-bekal ketakutan ini ya. Nanti emang kamu perlu healing ya, perlu healing luka batin tersebut, biar kamu move on itu juga lebih enak, biar kamu bisa menarik orang yang memang sesuai dengan kamu juga. Jadi untuk menarik cinta ini memang kamu harus mencintai diri terlebih dahulu supaya kamu mengetahui apa yang menjadi preferensimu. Tapi juga jangan lupa untuk healing luka batin kamu biar kamu nggak menarik orang yang serupa. Cara healingnya mungkin kamu itu bisa belajar dari yang lalu, belajar dari kesalahan yang lalu, atau meskipun bukan dari kesalahanmu, kamu itu masih bisa belajar, ambil pelajarannya. Misalnya kamu ketemu orang yang sukanya jelek-jelekin orang, jadinya mungkin kamu di awal itu kerasa cinta banget, jadi kamu masih tertutup gitu di awal-awal buat dia itu nggak jelek-jelekin kamu. Tapi secara berjalannya waktu kamu dengar dia malah jelekin kamu di orang lain. Nah, itu kamu perlu hati-hati dengan orang-orang yang misalnya suka jelek-jelekin orang gitu, supaya kamu nggak kena orang seperti itu. Gimana caranya? Kamu perlu filter lagi ya. Kamu perlu filter, kamu perlu set boundaries. Kalau misalnya kamu menemukan orang-orang yang sudah tidak sejalan dan kamu udah tinggalkan aja. Karena memang mencari yang sesuai dengan preferensi kamu itu juga memerlukan waktu ya. Kalau bagi kamu udah kelihatan red flag gitu, ya udah tinggalkan aja, cari yang lainnya gitu. Tapi di antara banyak yang deketin kamu ini, ada kok di antara satu tersebut yang memang untuk kamu. Oke.
Selanjutnya Two of Swords. Nah, ini mungkin kamu memang lagi di masa mempertimbangkan orang mana yang cocok untuk kamu ya. Dan ini oke, kamu memang perlu ini ya, untuk fokus untuk melihat satu persatu orang tersebut itu seperti apa, mana yang sesuai dengan kamu. Itu bukan hal yang salah selama kamu belum dalam hubungan yang terikat ya. Itu sah-sah aja. Tapi kalau misalnya kamu dalam kondisi udah punya pasangan tapi masih mencari mana yang itu kayaknya kurang baik ya. Jadi kalian kalau misalnya memang gak cocok, udah lepaskan aja. Baru kamu mencari yang lain yang sesuai dengan preferensi kamu, dan kamu perlu menimbang-nimbang dulu apakah sifatnya, sikapnya itu cocok, cara memperlakukan ke kamu itu cocok, dan apakah saling cocok juga ya. Ini penting banget karena kalau kamu rasa cocok maksudku dia cocok buat kamu rasanya seperti itu, tapi dianya nggak merasa cocok buat kamu, tapi kamu maksa, itu juga nggak baik ya. Karena namanya jodoh itu harus saling cocok gitu. Ini lebih fokus juga ke heart chakra ya. Mungkin kalian juga perlu lihat file nomor 1 tentang heart chakra ini. Mungkin ada pesan-pesan di file 1 kalau kalian misalnya berdasarkan intuisi ada ke arah file 1 juga, kalian bisa juga lihat ke sana ya. Tapi kalau misalnya enggak ya juga nggak apa-apa. Karena memang tidak ada paksaan ya kalau misalnya berdasarkan intuisi. Kalau berdasarkan zodiak mungkin siapa tahu ada pesan-pesan di sana juga. Ini kita lihat dari kartu yang lainnya. Ten of Wands. Di sini kayak kamu memang menghadapi badai terpaan. Memang kayaknya kamu mendapatkan tuntutan dari keluarga, entah karena usia atau karena mungkin kamu yang belum menikah sendiri di keluargamu ya. Aku mendengarnya seperti itu ya, di antara kalian seperti itu. Atau mungkin kamu sendiri yang membuat target, misalnya di umur 25 aku harus menikah, udah lebih udah lebih dan jodohnya belum datang nih, belum ketemu jodohnya. Nah itu bikin kamu khawatir juga ya, bikin kamu ngerasa struggle banget untuk mencapai tujuan tersebut, padahal itu gak perlu kamu pikirkan dalam-dalam. Karena apa ya, ketika kamu memikirkan terlalu dalam dan terikat, terlalu melekat dengan pemikiranmu, malah hal-hal tersebut itu yang datangnya malah lambat. Nah, ketika kamu memanifestasikan jodoh ya, atau memanifestasikan hal apapun, nah ini pelajaran buat kamu. Jangan lupa untuk melepaskan keinginan-keinginan tersebut ya. Kamu serahkan kepada yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, agar kamu bisa mendapatkan sesuai dan seizin dengan Tuhan gitu ya. Karena sejatinya kalau kamu melekat manifestasi jodoh nih kamu, tapi melekat karena umur aku harus cepet dapat. Nah, akhirnya kamu malah memilih sembarangan nih. Nah, kamu ada banyak pilihan, kamu jadinya asal pilih. Nah, itu juga nggak baik ya. Malah kamu manifestasinya nggak berhasil jadinya. Kelihatannya berhasil tapi bukan yang sesuai. Untuk itu kamu di sini perlu belajar untuk tidak melekat dengan keinginanmu. Jadi kamu perlu melepaskan ekspektasi ya. Cara untuk tidak terikat dengan hal apapun, ini kamu perlu melepaskan ekspektasi, melepaskan harapan. Jadi yang perlu ditanamkan di pemikiranmu itu bagaimana hari ini jalan ya udah gitu. Maksudnya apa yang kamu terima saat ini ya udah kamu syukurin gitu.
Dan ketika memang nggak cocok, ya sudah, jangan dipaksakan. Itu pembelajaran utamanya buat kamu sih. Melihat dari kartu selanjutnya. Oke, ini ada Five of Pentacles. Jadi selama ini kayak kamu melihat tidak ada harapan. Tapi tentunya ini ada harapan ya. Ada harapan, dan pintu yang akan terbuka ini memang tentang jodoh. Tentang jodoh, tentang pasangan hidup. Jadi di sini ada harapan yang akan kamu capai, dan tentunya aku mendengarnya kamu perlu stabil di keuangan juga deh. Kamu perlu stabil dulu di keuangan bagi yang belum. Perlu stabil di keuangan terlebih dahulu agar kamu itu lebih pede gitu ya. Lebih pede untuk menjemput pasanganmu, menarik pasangan gitu ya. Menarik jodoh yang sesuai dengan kamu inginkan. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak orang yang merasa penghasilanku belum cukup nih, jadinya aku nggak cocok untuk menerima cinta, bukan nggak cocok ya, nggak layak untuk menerima cinta karena penghasilanku juga sedikit. Karena apalagi orang-orang akhir-akhir ini melihat dari materi ya, kebanyakan. Jadi kamu perlu stabilkan ekonomi kamu dulu. Tapi stabil dari sini ini bukan berarti kamu harus kaya atau harus mapan dulu, itu bukan berarti seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih maksudnya kayak udah ada pendapatan yang stabil gitu, jadi nggak merasa kekurangan tapi juga masih bisa nabung. Nah itu setidaknya kamu merasa seperti itu kamu merasa lebih aman ya. Jadi buat kalian yang masih terjebak dalam masalah keuangan, misalnya masih ada hutang atau pinjaman, nah itu kamu selesaikan terlebih dahulu agar kamu lebih percaya diri lagi, lebih positive vibes lagi untuk menarik jodohnya itu. Oke, kita lihat selanjutnya, kartu selanjutnya. Karena di sini bukan berarti harus mapan, harus kaya, atau harus yang seperti apa gitu ya. Yang penting itu kamu bisa nabung gitu. Jadi kamu lebih positif. Kok jatuhnya banyak sekali. Jeda tadi jatuh tapi belum aku ambil, ternyata dia muncul kembali. Nah, Death ini artinya transformasi mendalam ya. Jadi selain kamu melakukan perbaikan di dalam keuangan, kamu juga perlu melakukan perbaikan diri. Jadi upgrade diri. Misalnya kamu sedang merasa kurang sesuatu, kamu perbaiki. Atau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu juga lakukan. Supaya kamu lebih positive vibes. Transformasi ini juga mungkin kamu perlu lihat dari hubungan-hubungan yang sebelumnya. Aku merasa ada juga beberapa dari kalian itu mendapat kritikan dari pasanganmu sebelumnya atau mantan kamu tentang diri kamu. Nah ini ada yang dulunya nggak sesuai sama sifat atau sikap kamu dulunya. Nah itu kamu coba renungkan apa yang dia katakan dulu itu benar apa enggak, atau kamu perlu dengar perkataan orang lain. Misalnya ada kritik tentang diri kamu coba dengarkan, kamu coba renungkan apa kamu benar-benar seperti itu. Jika iya,
bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, itu kuncinya ya. Supaya hidup kamu itu juga lebih positif lagi. Value kamu juga bertambah. Dan tentunya kamu akan menarik orang yang sesuai dengan preferensi kamu. Jadi misalnya nih, contoh gampangnya ya, kamu suka preferensi kamu ya, buat yang cewek-cewek ini ya, buat yang cewek-cewek suka yang cowok yang bersih, cowok yang gagah gitu ya, yang suka olahraga, yang bodinya bagus gitu. Nah, kamu sendiri juga perlu melakukan transformasi dong, terutama sesuai dengan hal yang kamu mau. Misalnya kalau kamu suka yang model seperti itu, kamu harus olahraga juga supaya body kamu juga lebih bagus gitu. Karena pada dasarnya kalian ini, jodoh kalian ini sesuai dengan diri kalian ya. Jadi kalau misalnya kamu suka olahraga ya, kamu juga menarik orang yang suka olahraga. Kalau kamu suka ngafe atau suka jalan-jalan traveling, nah kamu juga menarik orang yang serupa juga. Buatnya cowok-cowok juga sama ya, kalau kamu pengen dilihat, maksudnya punya cewek yang cantik atau yang gimana, itu perlu kamu sesuaikan sendiri dengan preferensi kamu. Apakah kamu sudah melakukan sesuai dengan yang kamu mau, jodoh yang kamu mau? Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau misalnya yang cowok atau yang cewek pun, kalau misalnya mau pasangan yang bisa ngatur uang, kamu sendiri udah bisa ngatur uang belum? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari oracle-nya pesan untuk kamu. Fords don't follow, brave new path, be leader you wish you had. Nah ini sejalan terus ya, dari kartu yang pertama sampai yang oracle-nya pun. Kamu perlu mengetahui apa yang menjadi preferensi kamu, apa yang kamu inginkan, dan kamu follow aja. Maksudnya kamu seleksi aja orang-orang yang mendekati kamu itu sesuai dengan apa yang kamu mau, apa enggak. Kalau misalnya enggak, ya udah tinggalkan aja, lanjut jalan gitu. Karena kamu sendiri yang menentukan pasangan kamu. Ketika kamu asal pilih ya kamu bisa tersesat. Nah, kalau kamu misalnya pilih sesuai dengan preferensi kamu, ya itu yang akan kamu dapatkan. Intinya di sini untuk membuka pintu jodoh, pintu pasangan hidup, jangan asal pilih ya. Jangan asal pilih, jangan lupa healing dan upgrade ya. Ini belum keluar. The blue flames, spontaneous awakening, activation, integration time. Nah, ini seperti aku bilang tadi, kamu perlu mempelajari apa yang sudah kamu alami sebelumnya. Misalnya kamu ada kritikan dari pasangannya sebelumnya atau mantan-mantan kamu sebelumnya, itu kamu coba renungkan. Coba kamu pelajari dan coba kamu integrasikan dalam hidup kamu, karena ini adalah kunci supaya kamu naik value-nya. Spontaneous awakening nih, supaya kamu bisa naik value-nya. Dan mungkin kamu akhir-akhir ini beberapa dari kalian terus sadarkan, oh ya, aku pernah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, jadinya sebaiknya aku jangan melakukan kesalahan yang serupa. Nah, itu kesadaran itu merupakan kunci penting ya, supaya kalian bisa naik level juga dalam hubungan kalian, supaya kalian juga tidak menarik orang yang serupa tapi dalam tubuh yang berbeda aja. Nah, itu kuncinya ya. Kita lihat satu lagi.
Hits terlempar. Nah, portal. Door opening, you decide rewards wild card. Ya, ini emang konfirmasi ya, pintu kalian akan terbuka. Memang kalian yang memilih. Jadi jangan asal pilih ya. Ini pesan terakhir konfirmasi untuk kartu yang pertama tadi ya. Six of Cups-nya yang tadi. Jadi kalian jangan asal pilih. Karena ini jodohmu itu kalian bisa pilih sesuai dengan free will kalian ya. Kalau asal pilih ya kalian yang menanggung resikonya. Kalau kalian pilih dengan baik-baik, dengan cermat, dengan matang, nah itu hadiah yang akan kamu dapatkan juga. Ya, dan aku mendoakan semoga kalian menemukan pasangan yang sesuai, pasangan yang dari Tuhan, pasangan sejati, kalian bertemu ya. Oke, sekian dari bacaan kalian kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Kalau kalian butuh personal reading, dan aku bisa bantu kamu melalui WA. Nanti kalian bisa hubungi aku lewat WA. WA-nya aku cantumkan di bio, di description box. Dan buat kalian yang misalnya ingin mengetahui bagaimana jodoh yang tepat buat kamu, atau bagaimana kamu ingin mengenali diri lebih dalam lagi, aku bisa membantu kamu lewat Human Design ya. Human Design kalau yang ini supaya kamu bisa mengenal dirimu lebih dalam lagi. Nanti aku kasih linknya juga di bio. Oke, buat kalian yang sudah nonton ini file nomor 2 ini, terima kasih. Kalau ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bisa juga share, siapa tahu ada yang membutuhkan juga. See you in the next reading. Oke, buat kartu yang ketiga, yang pilih kartu ketiga ini, kalau berdasarkan zodiaknya ada Scorpio, Cancer, Aries, dan Taurus ya. Kita singkirkan dulu yang zodiak-zodiaknya ini. Ya, kalian mendapatkan kartu The Sun. Aku merasakan ada kebahagiaan yang akan muncul ya. Jadi pintu yang keterbukanya tentang kebahagiaan. Kebahagiaan entah dalam keluarga atau secara finansial ya. Aku mendapatkan dua hal ini, tentang keluarga dan financial breakthrough. Ya. Oke, buat yang keluarga kalian ini mungkin mendambakan anak ya. Buat yang kalian sudah berkeluarga, yang sudah berpasangan, kalian mendambakan anak dan ini akan terbuka ya. Atau misalnya kalau kalian pun punya hubungan dengan anak, aku mendengarkan beberapa di antara kalian agak sedikit ada masalah ya dengan anak. Nah, itu kalian bisa perbaikan dalam waktu yang dekat ya. Karena ini kebahagiaan dengan keluarga, tentang harmonis. Jadi mau dengan anak ataupun dengan pasangan yang sudah berkeluarga, kalian akan memiliki hubungan yang harmonis. Ada financial breakthrough juga buat kalian ya. Mau yang single maupun yang sudah berpasangan, ya ada financial breakthrough juga. Yang membuat hubungan kalian yang udah berkeluarga, udah punya pasangan ini lebih erat lagi, lebih bahagia lagi. Karena ini buat yang berpasangan dulu ya. Karena kalian ini sudah berjuang, udah usaha. Banyak usaha yang kalian lakukan akhirnya mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin capai. Buat yang single, ini juga financial breakthrough. Kalian sudah melakukan banyak usaha dan kamu sudah menemukan usaha atau pekerjaan yang tepat. Sehingga ini mendatangkan kebahagiaan karena ini sesuai dengan
jalani hidupmu sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan apa yang kamu dambakan selama ini. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya ya. Nomor 3. Satu tempat, nomor 3 pintu yang akan terbuka untuk ya, King of Pentacles. Ini 2 kartu ya mirip ya. Karena ini akan kalian mendapatkan hidup yang lebih harmonis, hidup yang lebih, ya aku sebelum bilang yang tadi di awal, financial breakthrough. Jadi financial breakthrough ini pada berkeluarga ini juga akan membuka jalan kebahagiaan, keharmonisan kamu yang lainnya. Dan yang King of Pentacles buat yang single ini, kalian bisa menikmati hasil jerih payah kalian selama ini. Jadi mungkin kalian merasa sebelum-sebelumnya udah mencoba ini itu, melakukan banyak hal dan berusaha untuk melakukan sesuai dengan passion ya, tapi banyak tantangan, banyak orang yang nggak setuju, atau kamu mencoba belum berhasil, tapi ketika kamu udah tekun menjalankannya, kamu mendapatkan hasil yang tidak terduga-duga. Kemungkinan kalian juga akan mendapatkan project besar ya dalam waktu dekat ini. Aku mendengarkan kata 7 hari, 7 minggu ya, antara 7 hari sampai 7 minggu itu ya, kalian mendapatkan project yang besar juga, dan itu tidak kamu bayangkan sebelumnya ya, karena kamu belum pernah mendapatkan project sebesar ini sebelumnya, dan ini akan membawa kebahagiaan kamu karena kamu juga bisa mengerjakannya dengan sukses, pasti berhasil. Karena yang kamu kerjakan itu sesuai dengan passion kamu, dan ketika kamu sudah bisa mengerjakan sesuai dengan passion kamu itu mengerjakannya dengan hati. Ketika kamu mengerjakannya dengan hati, perasaan bahagia itu juga terpancar ya. Jadi kamu punya hubungan dengan keluarga itu juga lebih harmonis juga. Buat kalian yang masih single ini juga bisa memiliki pertemanan yang baik, bahkan juga menarik orang-orang yang bisa memberi kamu peluang seperti itu. Karena peluang-peluang ini aku lihatnya dari teman-teman ya, dari circle kamu, dari network kamu. Dan aku barusan mendengar angka 19 ini penting buat kamu juga. Mungkin ini bisa tanggal 19 nanti, atau tanggal 1, tanggal 9. Karena ini bacaan ini bersifat timeless, jadi ya tergantung kalian ya mendengarkan atau melihat ini kapan. Ace of Cups. Ya, tapi untuk mencapai hal itu kamu harus bisa bersyukur. Ya, kunci utamanya untuk membuka pintu kebahagiaan ini, kamu harus bisa bersyukur dengan apa yang kamu terima ya. Apa yang bisa kamu terima hari ini. Karena ketika kamu bisa bersyukur dengan hal tersebut, lama-lama ini juga bisa memupuk gitu loh, memupuk pertumbuhan, memupuk keharmonisan. Karena kuncinya itu ini ya, bisa bersyukur. Dan mungkin kamu juga, beberapa di antara kalian, untuk menjalankan pekerjaan yang cocok ini, usaha yang cocok ini juga kamu merasanya selama ini kok pergerakannya lambat. Nah, ini kamu
selama ini tuh memupuk sedikit demi sedikit. Jadi pertumbuhannya memang agak lambat, tapi membawa kebahagiaan karena meskipun tampaknya lambat ya, pada akhirnya itu membawa kepuasan tersendiri buat kamu, membawa kebahagiaan tersendiri buat kamu juga. Dan tentunya ini ya, nah ini ada burung merpati putih ya. Ini tanda harmoni, tanda harmonis, penyertaan dari semesta juga, bahwa apa yang kamu kerjakan saat ini itu sesuai dengan rencana dari semesta juga ya. Karena ketika kamu bisa bersyukur dengan keadaan saat ini, itu seperti doa untuk membuka pintu rezeki, membuka pintu harmonisasi, seperti itu ya. Nah, tadi angka 19 ini tentang ini ya, awal mula baru tentang pertumbuhan. Nah, ini tentang pertumbuhan ini dikonfirmasi dari Ace of Cups ini ya. Jadi pertumbuhannya memang agak lambat, cuma ini pasti membuahkan hasil yang banyak juga. Dan mungkin pastinya ada tantangan ya, Nah, kamu lewati tantangan-tantangan tersebut. Dan jangan ragu untuk tetap maju. Apapun tantangannya bisa kamu hadapi. Jadi meskipun kalian nanti mendapatkan proyek besar, itu pasti tentunya juga ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Jadi jangan sampai kalian mundur, tetap maju aja. Dapat Page of Pentacles. Ya, ini lagi-lagi tentang keuangan ya. Kali ini memang tentang keuangan ya, financial breakthrough seperti aku bilang. Nah, ini Page of Pentacles ini jangan, ini financial advice aja ya. Jangan ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, pendapatan yang bagus, bahkan menciptakan harmoni, jangan lupa untuk saving. Jangan lupa untuk berinvestasi, karena ini penting banget ya, biar kamu nggak ada hal-hal keuangan yang bocor. Nggak bocor dalam keuangan gitu ya. Jadi kamu masih ada simpanan, masih ada keuntungan yang kamu ambil dari investasi atau dari tabungan atau dari deposito, seperti itu ya. Dan jangan menggunakan uang itu dengan sembarangan. Jadi maksudnya kalau kamu pengen ini langsung beli, pengen itu langsung beli. Kamu perlu mindful dalam spending uang kamu. Jadi perlu menggunakan kesadaran kamu, apakah yang kamu inginkan benar-benar kamu butuhkan. Nah, itu penting banget ya. Apa yang kamu inginkan benar-benar kamu butuhkan. Apalagi buat yang berkeluarga, tentunya ini jangan sampai kamu sembarangan mengeluarkan uang ya. Jadi penting, dahulukan dulu kepentingan keluarga kamu. Ketika keluarga kamu sudah terpenuhi, merasa bahagia, berkat-berkat itu juga akan muncul, akan datang ke kamu. Demikian juga yang masih belum punya pasangan juga, ketika kamu memenuhi kebutuhanmu sendiri terlebih dahulu, berkat-berkat keuangan itu juga akan muncul ke kamu. Oke, aku dapatnya The Tower. The Tower di sini bukan artinya kehancuran ya. Ini aku menangkapnya sebagian dari kalian dulu mengalami jatuh bangun ya, atau sampai saat ini masih mengalami jatuh bangun dalam membangun keuangan yang stabil itu. Tapi jangan takut ya, karena ini cuma memang tantangan hidup aja. Setiap orang itu pasti mengalami naik turunnya di kehidupan. Bentar, tapi aku butuh clarity dulu ya. Masih ada
ada masanya naik turun dalam kehidupan ini seperti apa. Oke, aku taruh di sini buat clarity-nya the tower. Ya, jadi sepertinya kalian ini kayak kepikiran bagaimana sih mencapai kesuksesan, kapan sih mendapatkan kesuksesan itu. Nah, karena ada jatuh bangunnya di tower ini, kayak kamu melakukan sesuatu runtuh lagi, membangun sesuatu runtuh lagi, jadi kayak ada harapan yang pudar gitu ya, ada harapan yang pudar. Nah, tapi di sini sebagai penjelasannya ya, buat kejelasan kartu towernya ini, kamu harapan-harapan tersebut itu tetap kamu nyalakan, karena ini pintu ini akan segera terbuka ke kamu ya. Jadi tantangan-tantangan yang kamu hadapi ini akan membuahkan hasil. Begitu. Ya, ini mungkin udah kamu lewati atau lagi kamu lewati, karena kamu ini ada fase memupuk ini ya. Memupuk ini. Karena pertumbuhannya memang lambat. Agak lambat gitu, bukan yang dalam 1-2 bulan jadi, itu enggak ya. Emang butuh waktu yang agak lama. Lihat kartu terakhirnya lihat kartu terakhirnya Judgment. Ini seperti aku mendengarkan Tuhan itu sudah menjawab doamu gitu ya. Tuhan sudah menjawab doamu gitu. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pupuk selama ini, apa yang kamu pupuk selama ini akan membuahkan hasilnya. Seperti itu. Dan tentunya membawa kebahagiaan. Ini ada suara lagu-lagu kebahagiaannya, ini ada kupu-kupu, ada kucing lari juga. Jadi memang ini tujuannya untuk lebih mendapatkan hidup yang lebih harmonis ya, melalui keuangan financial breakthrough ini. Oke, ya kita lihat oracle-nya. Oh ya, Judgment ini juga aku baru mendengar kayak kamu juga terlibat masalah hukum ya. Enggak ya, bagaimana mungkin ada yang mau buka usaha, urusannya itu agak ribet gitu ya, tahu sendiri lah di Indonesia bagaimana ribet. Nah, ini akan segera selesai juga. Oke, pesannya ini, fall into my arms, surrender, holding the opposite extreme of life. Oke. Sebelum mencapai kebahagiaan harmonis, memang kamu harus melewati masa-masa sulit. Masa-masa ya yang bikin kamu mungkin mental breakdown juga ya. Sampai kelelahan mental, sampai rasanya ingin menyerah. Nah, ini memang fase hidup kamu. Fase hidup kamu di yang sepertinya sulit ini, kamu diminta untuk belajar berserah pada Tuhan. Nah, jadi ketika kamu di masa-masa sulit ini, apakah kayak kamu itu diuji, apakah kamu bisa berserah sama Tuhan? Apakah kamu masih bisa berharap? Nah, seperti itu. Berserah itu artinya bukan kamu gak ngapa-ngapain ya, tapi kamu udah melakukan bagianmu biar Tuhan juga yang memberikan bagianmu. Apalagi ada the judgment. Ketika kamu sudah lulus ujian ini, kamu akan mendapatkan hadiahnya ini ya, mendapatkan pintu terbuka ini. Ketika kamu sudah lulus ujiannya ini ya, jadi penting buat kamu untuk belajar berserah. Meskipun keadaannya terombang-ambing atau keadaannya kurang menyenangkan, nah itu kamu diminta untuk belajar berserah. Karena dengan berserah itu juga akan membuka pintu yang lainnya yang akan kamu dapatkan. Karena ini penting sekali ya, berserah itu penting. Biar kamu tuh juga gak melekat dengan sesuatu hal gitu.
Misalnya yang ini masalah keuangan, mungkin kamu sebelum-sebelumnya merasa aku harus mencari uang dengan penuh dengan kekuatan, penuh dengan kerja keras gitu ya. Nah, itu jangan ya. Kamu kerja itu sesuai dengan kapasitas kamu, bukan lebih dari kapasitas ya. Sesuai dengan kapasitas kamu, dan kamu berserah supaya pintu-pintu rezeki itu akan terbuka. You got the love. Hadarian energi, kodependensi, penulis ini kenapa nih kadang-kadang ngeblur ini kayaknya. Oke, di sini kamu diminta untuk bisa bekerja sama. Nah, mungkin ini ya dari project yang akan kamu dapatkan ini membutuhkan kerjasama. Bagaimana kamu bisa mengatur orang lain atau memberikan ide gagasan supaya kamu tuh juga lebih dikenal, lebih dikenal dengan usaha-usahamu, lebih dikenal dengan usaha-usaha kamu supaya mendapatkan peluang-peluang baru. Tapi kamu juga perlu menetapkan batasan, karena ini aku merasakan ada energi untuk ini ya. Aku merasakan energi yang aku pengen show off skill aku supaya aku mendapatkan peluang-peluang lebih besar lagi. Jadi ada energi yang ini, kamu ingin kerja lebih ekstra supaya kamu bisa dilihat. Nah, itu jangan ya. Kamu perlu menetapkan batasan untuk diri kamu sendiri tentunya, supaya kamu ini hidup itu lebih stabil, biar kamu bisa lebih membalanskan antara kerja dengan waktu untuk diri kamu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kamu terlalu overworking, karena itu juga akan menghambat energi kamu. Karena ketika overworking atau berusaha menunjukkan skill kamu supaya mendapatkan pengenalan gitu ya, supaya lebih dikenal orang lain, itu malah menurunkan vibrasi kamu. Karena ketika kamu lelah, kamu paksakan, kamu malah menjadi uring-uringan, lebih capek, lebih gampang emosi. Nah, itu jangan ya. Star Ancestor, hidden secret, lost wisdom, look little deeper. Ya, ini perlu kamu belajar untuk menemukan dirimu sendiri ya. Ini bukan artinya ya bagaimana, tapi ketika kamu melakukan sesuatu, ini sedikit wisdom. Ini melakukan sesuatu yang intinya itu tujuannya untuk apa? Nah, ini masih sambungan dari yang You Got the Love ini ya. Tujuannya untuk apa? Apakah kamu ingin mendapatkan rekoneksi? Mendapatkan apa ya bahasanya? Apa kamu ingin lebih dikenal atau kamu bermanfaat untuk orang lain? Nah, ini kamu perlu cari lebih dalam lagi. Tujuannya kamu ini bekerja, melakukan sesuai dengan passion kamu ini untuk menjadi terkenal, atau untuk berbagi ilmu supaya orang lain, atau berbagi skill supaya bisa membantu orang lain. Seperti itu. Karena ketika kamu tujuannya untuk membantu orang lain, untuk memberikan ilmu ke orang lain, nah itu kamu akan mendapatkan cinta, mendapatkan balasan, kamu akan mendapatkan peluang-peluang yang baru yang kamu mendapatkan. Tapi ketika kamu tujuannya untuk menjadi terkenal, nah itu malah cuma bikin kamu capek, karena kamu berharap sesuatu yang fana gitu. Karena ketika kamu melakukan sesuatu untuk dikenal, untuk lebih terkenal gitu, belum tentu orang lain melihatmu dengan baik gitu. Belum tentu orang akan lebih mengenalmu, karena tujuannya sudah berbeda. Nah, sekian pesan-pesannya untuk yang file nomor 3.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika kalian tertarik untuk personal reading, aku cantumkan WA aku di bawah. Nanti kalian bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Kalau kalian ingin mengetahui blueprint kehidupanmu atau luka-luka batin kamu yang menghalangi abundance ini, menghalangi keberlimpahan kamu, aku bisa bantu kamu lewat human design atau gene case. Kalau human design tentang blueprint kehidupan kamu, kalau gene case tentang luka batin kamu yang perlu diselesaikan supaya kamu bisa mencapai keberlimpahan kamu. Oke, terima kasih buat yang sudah join kali ini. Kalau ini bermanfaat buat kamu, silahkan share, like, dan komen. Siapa tahu ada orang lain di luar sana juga membutuhkan pesan-pesan ini. See you in the next reading.